Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang arti penting ya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau melihat buku saya itu ada di bab 5 ya, buku proses legislatif di Indonesia ya, yang diterbitkan oleh Unpad Press tahun 2019. Nah, bila ada pertanyaan mengapa penting ya peraturan perundang-undangan itu di Indonesia, ini kaitannya dengan pembangunan hukum nasional. Ya, menurut Profesor Bagirmanan dan Bapak Dr. Kuntana Magnar, pembangunan hukum nasional itu bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan hukum tidak tertulis. Ya. Namun, ada berbagai pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan menjalankan peran utama ya dan prioritas dalam pembinaan hukum nasional di tanah air kita. Yang pertama, penyebabnya adalah karena tradisi hukum yang berlaku. Yang kedua, kecenderungan umum. Kemudian yang ketiga, adanya keadaan khusus. Saudara-saudara bisa membaca karangan Profesor Bagirmanan dan Dr. Kuntana Magnar ini ya di dalam buku yang diterbitkan Armiko Bandung ya yang berjudul Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Mari kita uraikan ya satu-satunya atau satu-satu ya dari 3 alasan mengapa peraturan perundang-undangan di tanah air kita ini menjalankan peran utama dan prioritas ya di dalam pembinaan hukum nasional. Nah, ini menurut pendapat kedua pakar tadi ya. Nah, dari sisi tradisi hukum di Indonesia, Indonesia ini menganut atau lebih ya bersifat kontinental. Saya mengatakan bersifat kontinental ya, lebih banyak bersifat kontinental atau Eropa kontinental ya. Ada juga istilah civil law ya. Nah, tentu penyebabnya karena kita lama dijajah ya oleh bangsa Eropa. Walaupun berganti ke penjajahan Jepang, ternyata Jepang ini memakai hukum Eropa ya, begitu. Nah, jadi tradisi hukum di Indonesia ini mengikuti ya penjajahnya begitu ya. Nah, menjadikan apa? Peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari sistem hukum ya. Kalau melihat tradisi Eropa kontinental itu. Baik kita lihat di dunia ini ya agar lebih jelas lagi itu ada 4 pola ya tradisi hukum di dunia, yaitu namanya common law tradition atau tradisi hukum Anglo-Saxis, ada yang menyebut Anglo-Saxon. Nah, contohnya Amerika dan Inggris ya. Nah, kalau menurut tradisi common law atau tradisi Anglo-Saxon ini, yang menjadi sendi utama sistem hukumnya itu adalah keputusan hakim ya atau jurisprudensi, judgment law. Nah, sedangkan yang disebut tradisi hukum Eropa kontinental ya yang tadi kita ini mendapatkan warisan barangkali ya. Nah, karena penjajahnya dari Eropa daratan ya.
Nah, atau dikenal juga dengan tradisi civil law tradition yang memiliki ciri yaitu pentingnya atau sendi utama dari sistem hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Bahkan secara ekstrim ada ungkapan tiada hukum selain undang-undang, ya, bahwa hakim itu hanya trompet saja, ya, la voce, la prononce, la paroles de la loi, hanya jadi trompet undang-undang, ya, sehingga ketika di dalam suatu peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur perbuatan manusia, nah itu harus dibebaskan. Sehingga itu menjadi satu azas, ya. Nullum delictum nulla puna praepie sine lege punali. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ada aturannya terlebih dahulu. Nah, begitu, ya. Nah, jadi civil law tradition ini berlaku di Eropa daratan, ya. Seperti Belanda dan bekas jajahannya, ya, yaitu di tanah air kita ini. Kemudian ada juga tradisi socialist law tradition atau tradisi hukum sosialis. Nah, jadi kalau di Cina atau beberapa bekas Uni Soviet, ya, nah sendi utama sistem hukumnya itu adalah kebijakan ekonomi dan sosial, ya. Jadi hukum itu sebagai alat saja, instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Dari siapa biasanya? Nah, ini yang menariknya itu di tradisi ini adalah peran eksekutif, ya, yang sangat dominan. Kalau tadi di Eropa itu yang membuat undang-undang itu kan kalau menurut Montesquieu, dia di dalam teas politika itu adalah legislatif, ya. Jadi peran legislatif yang begitu besar, ya, gitu. Kemudian eksekutif menjalankannya undang-undang, yudikatif mengawasi. Tapi tadi kemudian beralih di tradisi Anglo-Saxon, nah justru ini yudikatif, ya, yang memegang peranan penting. Gitu. Nah, di socialist law tradition ini eksekutif, begitu. Bahkan perannya dari legislatif itu begitu kurang, ya, kurang berpengaruh. Jadi betul-betul eksekutif mengendalikan kebijakan ekonomi dan sosial day per day, mungkin menit per menit, begitu. Jadi kalau ada suatu peraturan saja, tapi karena menghendaki suatu kebijakan ekonomi atau untuk menanggulangi perekonomian yang begitu cepat, nah eksekutif ini bisa membuat, ya, kebijakan yang diberlakukan, ya, untuk keseluruhan negerinya, begitu. Nah, kemudian ada juga satu lagi tradisi hukum itu adalah the Muslim, ya, legal tradition atau menurut ajaran agama Islam, ya. Nah, sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an, ya, kemudian hadis, bahkan ada juga apa namanya? Qiyas, ya, kemudian ijma, ya, para ulama. Nah, seperti itu. Ini berlaku di negara-negara Arab. Nah, kembali itulah yang menyebabkan mengapa, ya, secara tradisi, nah, kita lebih mementingkan peraturan perundang-undangan karena itu warisan, ya, begitu. Tradisinya diwarisi oleh penjajah yang begitu lama, ya, menjajah kita. Nah, yang kedua alasannya mengapa, ya, peraturan perundang-undangan itu memegang peranan penting di tanah air kita, kecenderungan umum. Jadi menurut Profesor Bagir Manan dan Kuntana Magdar, Pak Kuntana Magdar, ya, di negara-negara yang bukan bertradisi Eropa kontinental pun, ya, seperti saya sebutkan tadi, Amerika Serikat kan bukan bertradisi Eropa kontinental, tetapi common law, ya, atau Anglo-Saxis. Ya. Tapi kita melihat akhir-akhir ini
memperlihatkan gejala semakin mementingkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemerintahannya. Nah, ini ya, makanya disebut tadi kecenderungan umum. Jadi pada saat ini ada kecenderungan yang umum, baik pada tradisi hukum kontinental maupun Anglo-Seksis, makin pentingnya peranan peraturan perundang-undangan. Ya, begitu. Bahkan ini ada satu pengalaman ya, waktu Presiden Amerikanya Barack Obama. Nah, Barack Obama sampai menunda ya kedatangannya ke tanah air kita waktu itu karena sedang menunggu katanya goalnya ya undang-undang tentang kalau tidak salah kesejahteraan sosial ya gitu. Undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Beliau belum tenang meninggalkan Amerika Serikat sebelum itu goal di Kongres. Nah, ini sudah menunjukkan tadi kecenderungan ya. Kecenderungan di negara Anglo-Seksis pun peraturan perundang-undangan ini begitu diperlukan. Memang kelebihannya peraturan perundang-undangan tentu adanya kepastian hukum begitu ya. Adanya kepastian hukum, adanya aturan yang jelas gitu. Daripada tidak ada sama sekali begitu ya. Gitu. Nah, kemudian alasan yang ketiga kata Profesor Bagirmanan dengan Pak Dr. Puntana Magnar tadi itu adalah keadaan khusus. Ya. Jadi ini berkaitan dengan keanekaragaman hukum yang berlaku ya di tanah air kita itu. Atau istilahnya itu pluralistik. Khusus dalam hukum keperdataan masih ya terdapat keanekaragaman hukum di tanah air kita itu. Di samping ada hukum adat, berlaku juga hukum perdata barat. Juga hukum agama, khususnya agama Islam ya. Contohnya mengenai masalah perkawinan. Faraid sepanjang hal itu diminta oleh ahli waris ya untuk mewaris. Jadi kalau hukum waris ini bisa hukum yang berdasarkan Al-Quran itu tadi disebut faraid, hukum adat. Nah, hukum adat ini juga berbeda-beda. Contohnya pokoknya di Tapanuli itu karena garis keturunan adalah patrilineal, jadi garis ke bapak ya, ke bapak, kebapaan. Nah, itu laki-laki yang mendapatkan warisan. Sedangkan di matrilineal seperti di Minangkabau itu garis keturunan ibu ya. Jadi pihak wanita yang mendapatkan waris, laki-laki tidak. Nah, ini sudah berbeda ya. Nah, kemudian di dalam hukum perdata barat ya atau Burhalah Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata, nah itu diatur juga ada ya mengenai pembagian waris. Dan itu memiliki perbedaan dengan yang diatur oleh Al-Quran atau Faraid. Demikian pula dengan adat begitu. Bahkan beberapa yang sudah diputus oleh pengadilan ya. Nah, ini dikenal dengan jurisprudensi ya. Nah, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi beberapa hukum waris ya yang merupakan hasil putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, seperti itu keadaan khusus yang mengendaki kalau begitu jalan tengahnya mesti barangkali akan lebih ya mendekati keadilan, kemanfaatan ya sebagai tujuan hukum atau kepastian salah satunya. Nah, itu untuk dibuatkan peraturan perundang-undangan ya bila bisa gitu. Namun sepanjang pengetahuan saya sampai hari ini itu baru ada kompilasi ya hukum waris itu. Ya, belum bisa diberlakukan pemanya hukum waris X untuk diberlakukan seluruh Indonesia begitu ya. Nah, ini karena tadi keanekaragaman suku bangsa di kita ini, agama ya yang memiliki aturan yang berbeda. Nah, itu keadaan khusus yang pertama. Keadaan khusus yang kedua
ini berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ya, jadi masih ada di tanah air kita ini yang merupakan produk ya dari pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya, pemerintahan jajahan, penjajah gitu ya. Jadi ada dua macam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa Hindia Belanda. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan di negeri Belanda untuk Hindia Belanda ya. Jadi di negeri Belanda, di Nederland, tapi diperuntukkan bagi di Nusantara ya, kita menyebutnya Nusantara. Nah, ini Hindia Belanda kalau orang Belanda menyebutnya. Contohnya itu Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, atau kalau BW itu Burgerlijk Wetboek itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wetboek van Koophandel, WPK ya. Nah, ini Kitab Undang Hukum Dagang. WPS, Kitab Undang Hukum Pidana. Wetboek van Strafrecht. Ya, bacanya itu Wetboek van Strafrecht. Nah, ini adalah Kitab Undang Hukum Pidana yang alhamdulillah kita bisa menggantinya ya dengan yang dibuat bangsa kita sendiri ya, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya. Nah, tentang pengganti ini ya, yang disebut dengan Kitab Undang Hukum Pidana begitu. Nah, jadi sudah berapa tahun silahkan dihitung 2023 ya. Kita merdeka 17 Agustus tahun 45, sekian tahun memakai WPS ini ya. Gitu. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh perangkat pemerintah Hindia Belanda sendirinya di sini di Batavia gitu ya. Nah, jadi tentu peraturan perundang-undangan ini ya. Nah, kata Profesor Bagirmanan dan Pak Kuntana adalah produk kolonial ya, yang tidak lain atau tidak dapat lain mencerminkan politik hukum kolonial ya. Pasti begitu ya. Nah, apa itu politik hukum? Politik hukum itu kebijakan hukum yang diberlakukan ya di Hindia Belanda. Jadi tentu ya keinginan mereka ya, yang tentu kalau dikaitkan dengan sekarang sudah out of date ya, sudah ketinggalan zaman. Perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi setelah Perang Dunia Kedua itu menuntut diciptakan hukum-hukum baru ya. Nah, dulu belum mengenal ya internet. Nah, atau kejahatan dari cyber ya, ada cybercrime dan sebagainya. Sekarang bahkan ada AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini gimana hukumnya begitu. Nah, jadi ini keadaan khusus dua ya. Keadaan khusus kedua yang menjadikan peraturan perundang-undangan ini menjadi penting ya untuk menjadi salah satu alternatif bagi pembangunan hukum nasional di negara kita. Nah, sehingga kemampuan untuk membuat peraturan perundang-undangan ini, nah, istilahnya kondisi sine qua non. Apa itu keniscayaan gitu ya bagi para pembelajar. Di antaranya tentu saja kalau fakultas hukum ya itu gudangnya. Tapi mengapa juga di ilmu pemerintahan perlu? Nah, nanti kita bedah ya begitu. Nah, terakhir keadaan khusus ketiga. Jadi politik hukum nasional menghendaki hukum berperan sebagai sarana pembaruan, menunjang pembangunan dan pemersatu bangsa. Nah, jadi kebijakan dalam bidang hukum di negara kita pun, nah ini menghendaki hukum ini berperanan ya di dalam pembangunan, menjadi sarana pembaruan, ya, menunjang pembangunan dan pemersatu bangsa. Dalam suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan, in transition, ya, dari suatu masyarakat yang tertutup, statis dan terbelakang, sesuatu masyarakat yang terbuka, dinamis, maju atau modern, nilai-nilai itu pun tentunya sedang dalam perubahan pula. Dilihat dari secara
demikian, maka dalam pembangunan nasional yang terpenting bukanlah pembangunan yang terjadi secara fisik, ya, berupa bertambah banyaknya gedung, jembatan, dan atau kapal, akan tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka anut. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap, attitude, ya, dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, maka segala pembangunan dalam arti benda fisik akan sedikit sekali artinya. Ya. Hal ini sudah dibuktikan oleh pemborosan yang terjadi di banyak negara yang sedang berkembang yang mengabaikan aspek ini. Nah, ini pendapatnya dari Profesor Mohtar Kusumatmaja. Ya. Nah, dan kita bisa menyaksikan gitu ya, kalau pembangunan fisik ketika terjadi kerusuhan pada hancur begitu ya. Nah, kemudian banyak ya yang ada bencana juga ya, terbawa tsunami, terbawa gempa. Nah, begitu cepat ya kalau hanya fisik. Nah, tapi kalau pembangunan yang sifatnya tadi ya di sini sikap ya, sifat-sifat yang seharusnya dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun begitu ya, mau berinovasi dan sebagainya. Nah, dan ada ya inti pembangunan yang berkarakter. Karakter itu kan adab ya, adab. Nah, ini ya, tiga keadaan khusus ini ditambah tadi kecenderungan zaman, balik lagi kepada tradisi, itulah yang menjadikan nah, arti penting ya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, menurut Pak Mohtar Kusumatmaja, ya Profesor Mohtar, fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun itu alat untuk memelihara. Jadi fungsi hukum itu sebagai alat untuk pemelihara ketertiban atau pemeliharaan dan pengamanan hasil-hasil yang telah dicapai tidak mencukupi. Jadi diperlukan fungsi lain dari hukum yang dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Nah, jadi sebagai perubahan, transformation. Nah, makanya sekarang sedang tren ya, ada hukum transformasi. Jadi hukum transformasi atau hukum perubahan ini, nah ini memang diperlukan sehingga hukum dapat mendorong mempercepat perubahan itu, ya. Gitu. Nah, ini menurut Profesor Mohtar. Dengan sendirinya para ahli hukum dapat berperanan dalam pembangunan nasional. Karena apa? Nah, ini kata Profesor Mohtar, katanya dulu ungkapannya tidak dapat berevolusi ya. Tidak dapat berevolusi dengan para ahli hukum itu. Nah, ini tentunya salah ya. Ungkapan ini kata Prof. Mohtar keliru dan tidak benar. Mula-mula bantahan itu muncul di Amerika Serikat dengan lahirnya konsepsi hukum modern dari Roscoe Pound, pemuka utama aliran pragmatic legal realism. Apa konsepnya dari Roscoe Pound itu? Bahwa law as a tool of social engineering. Jadi hukum itu alat untuk apa? Merekayasa sosial, untuk merubah masyarakat. Begitu. Konsep ini dilaksanakan di negara tersebut tahun-tahun 30-an setelah dilaksanakan apa yang disebut New Deal, ya. Dan seterusnya digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan di bidang sosial. Keputusan Mahkamah Agung Amerika mengenai persamaan bagi warga negro berkulit putih dianggap sebagai contohnya. Nah, ini meningkatkan derajat ya, satu ras yang dulu ya selalu dihina, tidak boleh apalagi menjadi pemimpin ya. Nah, dan terbukti ya suatu saat, nah ini Pak Barack Obama ya kan ya jadi ya sebagai orang yang berkulit hitam ya atau tidak putih menjadi pemimpin nomor satu di Amerika Serikat. Nah, tadi saya katakan mengapa penting juga bagi mahasiswa ilmu pemerintahan ya mempelajari peraturan perundang-undangan ini. Nah, ini dijawab oleh Profesor Farid Ali ya. Katanya perundang-undangan sangatlah penting dimengerti
bukan saja bagi yang menekuni bidang ilmu hukum, tapi juga yang menekuni bidang studi ilmu pemerintahan. Hal ini disebabkan karena dalam studi ini dipelajari adanya keharusan untuk menyelenggarakan pemerintah ya lewat bentuk-bentuk dan isi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, gitu. Sekali lagi, nah ini saya besarkan ya, saya berikan bold ya. Jadi orang ilmu pemerintahan itu ya itu adanya keharusan untuk menyelenggarakan pemerintah tentu saja. Nah, lewat mana bentuk dan isi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan sendiri. Jadi sebagai seorang ahli pemerintahan akan menjalankan pemerintahan itu, apalagi di Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap tindakan baik pejabat maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum. Ini terkenal dengan yang disebut dengan azas legalitas. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu harus dimengerti mana yang merupakan peraturan perundang-undangan itu, ya kan? Dari peraturan ada Undang-Undang Dasar 1945, ada ketetapan MPR, ada Undang-Undang strip miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah. Peraturan daerah juga ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten, strip miring kota, bahkan ada peraturan desa. Nah, bagaimana kita mempelajari isinya ya dari berbagai peraturan itu yang akan apa? Nah, bentuk dan isi yang dikehendaki oleh aturan perundang-undangan itu yang harus dijalankan tentunya, harus dipatuhi, harus jadi pedoman ya bagi orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Dan saudara-saudara yang mempelajari ilmu pemerintahan tentu bercita-cita kan, diantaranya adalah akan menjadi aparat sipil negara, akan menjadi penyelenggara negara ya, bahasa Belandanya itu Amdrahers ya, Amdrahers. Nah, apalagi ya bidang perundang-undangan ini pun menjadi bidang yang dikerjakan oleh pemerintah. Bukan saja dalam hal pembentukannya, tetapi juga menyangkut keberlakuannya. Lebih-lebih di dalam perkembangan bidang tugas pemerintahan bukan lagi sebagai pelaksana aturan perundang-undangan, ya seperti tadi dijelaskan ini. Tetapi lebih dari itu juga sudah bertindak sebagai pembuat aturan perundang-undangan, ya. Apalagi adanya delegasi perundang-undangan. Nah, contohnya umpamanya ini menurut peraturan daerah nanti akan diatur lebih lanjut oleh peraturan wali kota. Tentu Pak Wali Kota bukan membuat sendiri, akan diserahkan ya kepada pembantu-pembantunya, kepada saudara-saudara ini ya, ahli ilmu pemerintahan dan yang lain-lain di pemerintahan daerah. Gitu. Nah, jadi belum lagi dalam kenyataan adanya aparat pemerintah yang telah duduk di lembaga-lembaga legislatif seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi saudara-saudara juga, nah ini ya banyak ya, lulusan ilmu pemerintahan itu yang menduduki di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Nah, baik pusat DPR maupun DPRD ya, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi saudara bisa membaca buku tadi, bukunya Pembagian Manan dan Pakuntana Magnar ya, diterbitkan Armiko Bandung, judulnya Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Juga Profesor Farid Ali ya, judul bukunya Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia. Ya, diterbitkan Raja Wali Press ya tahun 1997. Dan buku saya ya, ini kalian cari di Unpad Press ya tahun 2019. Judulnya Proses Legislatif di Indonesia. Demikian kuliah yang berjudul Arti Penting Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.